Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Emilsi Maulana Julian dari kelas 1 EPGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Seni Aprilia MPD. Sebelum membahas ke keterampilan berbahasa, kita harus tahu dulu nih teman-teman untuk artinya dari keterampilan dan berbahasa. Bahasa adalah alat komunikasi antar manusia dan keterampilan adalah suatu kemampuan seseorang seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan, keterampilan berbahasa adalah suatu kemampuan seseorang untuk berkomunikasi antar manusia. Seperti itu. Untuk keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam bermasyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya antara lain bergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimilikinya. Misal profesi sebagai manajer, jaksa, pengacara, guru, penyiar, dai, wartawan, dan lain-lain. Nah, di profesi-profesi tersebut kita sangat mengandalkan dalam keterampilan berbahasa. Dalam segi dai misalnya, dai kita harus kemampuan berkomunikasi antar manusianya itu harus sangat baik gitu. Untuk wartawan kita harus mempunyai keterampilan menulis seperti itu. Keterampilan berbahasa ada 4 aspek, yaitu menyimak, berbicara, membaca, menulis. Menyimak dan membaca merupakan aspek reseptif, sementara berbicara dan menulis merupakan aspek produktif. Jadi produktif itu lebih ke mengerjakan seperti itu. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Dalam bahasa pertama atau bahasa ibu, kita memperoleh keterampilan mendengarkan melalui proses yang tidak kita sadari yang disebut dengan proses acquisition atau pemerolehan, bukan melalui proses learning atau pembelajaran. Ada 2 jenis situasi dalam mendengarkan, yaitu mendengarkan secara interaktif dan situasi mendengarkan secara non-interaktif. Mendengarkan secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau sejenis itu. Contoh situasi mendengarkan non-interaktif yaitu mendengarkan radio, TV, film, khutbah, atau mendengarkan dalam acara seremonial. Jadi untuk yang interaktif itu jadi kita ada TED Talk dengan orang gitu. Jadi kita itu berkomunikasi secara interaktif. Jadi ada yang bertanya, ada yang menjawab. Kalau untuk mendengarkan secara non-interaktif, jadi kita hanya mendengarkan tanpa adanya interaksi dari kita, seperti itu. Dalam keterampilan berbicara dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini dilakukan secara tatap muka atau langsung yang bersifatnya 2 arah seperti itu teman-teman, atau bahkan multi arah seperti kita sedang berkelompok atau seperti itu. Jadi ada lawan bicara multi arah. Kemudian ada pula situasi berbicara yang tergolong semi interaktif, misalnya berpidato di hadapan umum, kampanye, khutbah, dan ceramah. Nah, di dalam pidato, khutbah, dan ceramah itu jadi kita bagaimana ya teman-teman? Jadi kita itu semi interaktif tapi tidak terlalu interaktif gitu. Misalkan jika kita sedang berkampanye, nanti akan diadakan sesi tanya jawab. Jadi interaktifnya tidak interaktif semua. Jadi mengandalkan kemampuan kita untuk berbicara kepada masyarakat umum. Beberapa situasi berbicara dapat dikatakan betul-betul semi non-interaktif jika pembicara dilakukan secara satu arah atau tidak melalui tatakan muka secara langsung. Misalnya berpidato melalui radio atau televisi itu. Jadi kalau kita berpidato misalkan diundang untuk masuk acara podcast misalnya, jadi kita itu hanya satu arah itu untuk kepada pendengar langsung. Jadi tidak ada komunikasi antara kita dengan pendengar. Jika hal-hal
hal yang harus diperhatikan oleh pembicara tadi kita klasifikasikan, kita dapat mengelompokkan hal di atas ke dalam 3 aspek, yakni aspek isi pembicaraan. Nah, isi pembicaraan ini harus harus kita gali gitu loh teman-teman. Jadi biar kita bisa mengembangkan untuk berbicara kita. Yang kedua, aspek bahasa atau bagaimana isi itu disampaikan. Jadi untuk aspek bahasa, kosakata kita itu harus lengkap teman-teman. Kita harus mengetahui berbagai macam kosakata. Jadi tidak mudah untuk ngeblank kitanya itu. Untuk yang ketiga ada aspek performansi, gestur tubuh, mimik, dan ekspresi dalam menyampaikan isi pembicaraan. Jadi kita itu harus harus mengeluarkan gestur tubuh, mimik, dan ekspresi. Jadi biar kita kan misalkan berbicara di depan umum, jadi biar penontonnya itu tidak melihat kita itu tidak diam-diam saja. Jadi kita melakukan gerak, gestur tubuh, mimik, dan ekspresi. Untuk yang selanjutnya ada keterampilan membaca. Keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Aktivitas membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengarkan dan berbicara. Keterampilan membaca terbagi dalam 2 klasifikasi, yakni membaca pemulaan dan membaca lanjutan. Kemampuan dalam membaca pemulaan ditandai oleh kemampuan melek huruf, yakni kemampuan mengenali lambang-lambang tulis dan dapat membunyikannya dengan benar. Sementara pada membaca lanjutan, kemampuan membaca ditandai oleh kemampuan melek wacana. Artinya, pembaca bukan hanya sekedar mengenali lambang tulis, bisa membunyikannya dengan lancar, melainkan juga dapat memetik isi atau makna apa yang dibacanya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk awal itu teman-teman, jadi kita itu harus mengerti dulu, bisa membaca dulu. Untuk lanjutannya nantinya kita bisa membaca misalkan 1 buah novel atau cerpen yang pendek-pendek saja, dan kita bisa memetik isi atau makna dari apa yang telah kita baca. Untuk yang selanjutnya ada keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Mengapa? Aktivitas menulis bukanlah sekedar hanya menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat gitu loh teman-teman, melainkan menuangkan dan mengembangkan ide, pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ide dalam suatu struktur tulisan yang teratur, logis, sistematis sehingga mudah ditangkap oleh pembacanya. Jadi kita mengetahui bahwa menulis itu merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang paling rumit seperti itu teman-teman, karena menghadapi pembaca sama seperti halnya dengan keterampilan berbicara tadi, keterampilan menulis pun menghadapi pembaca, dan keterampilan berbicara pun menghadapi misalkan banyak orang seperti itu. Jadi menghadapi lawan bicara untuk keterampilan berbicara tersendiri. Sama seperti halnya dengan keterampilan membaca, keterampilan menulis dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yakni menulis permulaan dan menulis lanjutan. Untuk menulis permulaan, misalkan kita harus melek dan bisa menulis terlebih dahulu, menulis dengan benar, ejaan yang benar, kata yang benar. Untuk menulis lanjutan, nantinya kita bisa menyisipkan makna dan dari isi. Misalkan kita membuat sebuah cerpen, nantinya kita bisa menyisipkan makna tersirat maupun tersurat dari sebuah cerpen tersebut. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kita mengetahui nih kalau dalam keterampilan berbahasa itu ada 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak atau mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, untuk itu mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.